Salam sejahtera, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari, sebelum kita merenungkan bagian dari kitab suci, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus sudah memberikan kerinduan kepada kami, sehingga kali ini kami dapat kembali membaca, merenungkan bagian dari kitab suci. Di dalamnya firman-Mu menyapa kami, sehingga hidup kami selalu diperbaharui oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus. Temanilah kami sehingga pikiran dan hati kami menjadi lembut, menjadi jernih untuk menyambut kebenaran yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan kita untuk kali ini dari surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena orang diperhamba oleh yang mengalahkannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Demikian 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Allah dengan melakukan kehendak Allah hari lepas hari. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bersyukur untuk kehadiran guru-guru kita, sebab karena jerih payah dan kerja keras dari guru-guru, kita dibimbing untuk mengetahui apa yang benar, apa yang baik dan indah di dalam hidup kita. Melalui ilmu dan pembelajaran yang kita terima, kita mengelola dan mendayagunakan segenap kemampuan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, sehingga hari ke hari semakin lebih baik. Apa yang menjadi bukti bahwa kita sudah berhasil mempelajari satu hal? Di dalam lembaga formal pendidikan, tentu buktinya adalah ijazah dan juga foto-foto wisuda. Tetapi tentu itu hanya sebagian kecil bukti saja. Salah satu bukti yang paling jelas sebagai tanda kita berhasil belajar, yaitu tidak mengulangi apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita tidak terlibat lagi di dalam kekeliruan dan tindakan yang salah, karena kita sudah belajar dari ilmu yang telah kita pelajari. Begitu besarnya peran guru-guru di dalam hidup, maka penulis surat 2 Petrus pun menasihatkan kepada gereja untuk bersikap kritis terhadap apa yang diajarkan oleh guru-guru di dalam gereja. Sebab tidak semua dari guru-guru yang mengajar memberlakukan juga apa yang diajarkan. Bahkan ada bahaya bahwa apa yang diajarkan bertentangan dengan apa yang seharusnya
dilakukan sebagai pengikut Kristus. Penulis surat 2 Petrus mencermati sudah ada dan akan ada kecenderungan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus tetapi tidak mempertahankan kasih kepada Tuhan Yesus. Orang-orang itu melibatkan diri lagi dalam kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya sudah ditinggalkan. Hawa nafsu menjadi begitu dominan sehingga mengalahkan apa yang sudah dipelajari, dan keadaan hidup mereka menjadi lebih buruk daripada sebelum belajar. Jika gereja mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang justru tidak pernah sungguh-sungguh belajar, maka besar kemungkinan gereja tidak akan pernah mempelajari apa yang harus dipelajari oleh orang-orang yang harusnya hidup di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kabar baik dari bacaan kita hari ini bagi kita sekarang adalah bahwa kita semua diingatkan untuk tetap belajar dan tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab jika Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikuatkan untuk mengalahkan hawa nafsu yang berpotensi membuat kita terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan hidup yang jahat dan tidak berguna. Kita akan dikuatkan oleh kuasa Tuhan Yesus untuk mengalahkan itu semua. Tentu juga melalui doa dan kepedulian yang bersahabat, kita semua harus terus saling mengingatkan, sehingga baik yang mengajar dan diajar tetap ada dalam semangat membangun yang konstruktif demi kebaikan bersama. Panggilan tindakan iman bagi kita semua adalah, bersediakah kita menjadi kritis terhadap guru-guru yang ada di dalam gereja? Dan juga yang terpenting, bersediakah kita juga kritis terhadap diri sendiri, supaya apa yang sudah kita pelajari dari Tuhan Yesus mewujud di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan tindakan kita hari ini. Roh Tuhan yang kudus kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk terus belajar, untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan memberlakukan apa yang sudah diajarkan oleh Kristus. Sehingga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, hidup kami senantiasa dimampukan memuliakan Allah. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.